Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Suteki selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi terkait dengan aliran hukum. Baik, untuk topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada sore hari ini ada 3. Yang pertama adalah terkait aliran legisme, kemudian terkait dengan aliran vrije rechtslehre, dan yang ketiga terkait dengan aliran rechtsvinding. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan aliran legisme yang akan disampaikan oleh Salsa. Silakan. Baik, terima kasih Alvina untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai legisme. Legisme ini adalah aliran yang menganggap bahwa hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Dan undang-undang adalah segalanya sekalipun kenyataannya tidak demikian. Dan semua masalah akan teratasi apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya. Boleh di next. Pada aliran ini, hakim melakukan pekerjaannya terikat dengan undang-undang dan menjadi pelaksana undang-undang belaka. Hakim tidak boleh menciptakan hukum dan harus tunduk pada undang-undang, dan semua hukum terdapat pada undang-undang. Aliran legisme kian lama makin ditinggalkan karena beberapa hal seperti kenyataan bahwa tidak semua hukum terdapat dalam undang-undang dan undang-undang tidak bisa menjadi satu-satunya alat untuk menyelesaikan persoalan, serta hakim diharapkan dapat menyesuaikan antara undang-undang dengan keadaan. Dengan demikian, peradilan mempunyai peranan penting dan jurisprudensi semakin bertambah di bawahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Kemudian adalah terkait aliran vrije rechtslehre yang akan disampaikan oleh Yogi. Silakan. Baik, karena Yogi sedang berkendala, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aliran vrije rechtslehre. Baik, aliran vrije rechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak diciptakan oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme, di mana pada aliran legisme hukum terkait sekali pada undang-undang, maka hakim dalam aliran vrije rechtslehre bebas menentukan dalam menciptakan hukum dengan melaksanakan perintah undang-undang ataupun tidak. Pada aliran ini, pemahaman jurisprudensi bersifat primer, sedangkan eksistensi undang-undang bersifat sekunder. Dilanjutkan oleh berikutnya ada ciri-ciri dari hukum dengan aliran vrije rechtslehre. Yang pertama yaitu hakim benar-benar menciptakan hukum dengan sebutan judge-made law karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yang kedua, keputusan hakim lebih dinamis atau up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum hanya terbentuk oleh peradilan atau rechtspraak. Yang keempat, menurut hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanyalah sarana saja dan dalam membentuk serta menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Yang kelima, pandangan ini menitik beratkan pada kegunaan sosial atau social legal market. Boleh dilanjut, Alvina? Berikutnya adalah tujuan dari aliran vrije rechtslehre. Yang pertama yaitu memberikan keadilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat undang-undang, tetapi masih mengikuti pada tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi. Yang ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada rasa cita keadilan. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yogi. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan aliran rechtsvinding yang akan disampaikan oleh Diva. Baiklah, terima kasih Alvina. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran rechtsvinding. Boleh di next. Jadi aliran rechtsvinding ini adalah suatu aliran yang berada di antara kedua aliran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada undang-undang tetapi tidak seketat sebagaimana pendapat aliran legisme sebab hakim juga memiliki kebebasan. Dalam hal ini, kebebasan hakim di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kebebasan yang terikat
atau keterkaitan. Jadi tugas hakim adalah melakukan retraining, yakni menyelaraskan undang-undang yang mempunyai arti luas. Kebebasan yang terikat dan keterkaitan ini terbukti dari adanya beberapa kewenangan hakim, seperti penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang terdiri dari analogi, dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Boleh di next. Menurut aliran retraining ini, jurisprudensi sangatlah penting untuk dipelajari di samping undang-undang, karena di dalam jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaidah yang terdapat dalam undang-undang. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Diva atas materi yang telah disampaikan. Itu tadi adalah 3 materi terkait dengan aliran hukum. Kemudian kami di sini memiliki kesimpulan dalam presentasi ini yang akan disampaikan oleh Sinta. Baik, terima kasih Alvina. Setelah semua materi telah disampaikan oleh kelompok kami, di sini kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa aliran hukum memiliki pengaruh luas bagi pengelolaan hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, penerapan hukum, dan dalam proses peradilan. Dalam PowerPoint ini dijelaskan 3 macam aliran hukum, yaitu aliran legisme yang menganggap hukum identik dengan undang-undang, hakim dalam menjalankan tugasnya terikat pada undang-undang. Yang kedua, aliran vrije recht lere beranggapan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Dan yang ketiga adalah aliran rechtspleging atau aliran tengah antara legisme dan aliran vrije recht lere yang menganggap hakim terikat pada undang-undang dan kebebasan yang terikat. Baik, terima kasih Sinta atas kesimpulan yang telah disampaikan. Usai sudah sesi materi yang telah kami sampaikan, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kelas kami. Baik, yang pertama adalah dari Alfiana Cahya, yaitu pertanyaannya terkait dengan vrije recht. Dalam pengertian tersebut dinyatakan bahwa hukum dalam aturan dapat terikat undang-undang ataupun tidak, bergantung pada hakim. Lalu pertanyaannya, ketika hukum ini diterapkan di Indonesia, apakah dapat berdampak positif atau justru sebaliknya? Bukankah hukum di Indonesia seringkali terjadi ketidakadilan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Sinta, silakan. Baik, terima kasih Alvina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alfiana. Apabila aliran hukum vrije recht lere diimplementasikan di Indonesia, ini justru akan menimbulkan dampak negatif berupa ketidakstabilan hukum di Indonesia. Indonesia secara tegas telah menerapkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 1970, 2004, dan 2009 dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur ini di pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebut hal yang sama di pasal 28. Hal ini selaras dengan Undang-Undang NRI 1945, di mana terlihat dalam pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang, begitu juga dengan pasal 28I ayat 3 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Serta pasal 28C ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa menerapkan aliran hukum vrije recht lere karena keberadaan undang-undang dan putusan hakim harus selaras dan seimbang, saling terkait, bukan berat sebelah. Begitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Laisla Bonita. Pertanyaannya adalah, sebelumnya dijelaskan dalam aliran rechtspleging bahwasannya hakim bebas namun terikat. Lantas, apakah ada aturan yang membatasi kebebasan hakim tersebut? Jika ada, apa aturannya? Pertanyaan dari Laisla akan dijawab oleh Salsa. Silakan.
Baik, terima kasih Alvina untuk kesempatannya dan terima kasih untuk Laisra atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu jawabannya adalah penjatuhan putusan pemidanaan kepada seorang terdakwa, hakim harusnya mendasarkan pada bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus, karena acuan tertinggi hakim adalah nilai keadilan. Bebas di sini dimaksudkan bukan bebas yang berarti sewenang-wenang dalam memutus perkara, namun juga harus disertai dengan anjuran pedoman khusus sesuai asas kemanusiaan dan tidak boleh menyimpang dari pedoman tersebut. Cukup dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Salma Adelia. Pertanyaannya adalah, setelah saya membaca PPT ini, saya ingin bertanya, apakah bisa hakim mengeluarkan undang-undang secara mendadak untuk mengatasi suatu masalah jika terjadi kekosongan hukum? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Yogi, silakan. Baik, terima kasih Alvina atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salma Delia, yaitu jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum atau biasa disebut dengan right finding. Hakim tidak boleh membuat UU seenaknya karena kewenangan terhadap UU merupakan kewenangan dari badan legislatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yogi atas jawaban yang diberikan dan terima kasih kepada Salma Adelia atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian adalah pertanyaan terakhir, yaitu dari Heni Veronica. Pertanyaannya adalah, berdasarkan aliran hukum yang kedua, yaitu aliran yang memandang bahwa keputusan hakim bersifat dinamis, di mana hakim memiliki hak kebebasan tanpa terikat pada UU. Lalu bagaimana cara hakim dalam melengkapi setiap kekurangan dalam UU ketika mengambil suatu keputusan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Diva, silakan. Baiklah, terima kasih. Dalam aliran Freire-Reslere, hakim benar-benar sebagai pembuat hukum dan tidak terlalu menitik beratkan undang-undang. Namun apabila hakim ikut ada dalam melengkapi kekurangan UU ini, sudah dianggap sebagai aliran right finding, yang mana hakim menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, agar dapat mengambil keputusan hakim yang sungguh-sungguh adil sesuai dengan tujuan. Namun demikian, tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut. Dan sebagai reaksinya lahirnya aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim. Hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Lebih lanjut, lahir pula suatu aliran yang menengahkan metode pertemuan hukum. Pertemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam menjelaskan undang-undang apabila terjadi peristiwa yang konkret. Sekian jawabannya, saya kembalikan ke Alvina. Baik, itu tadi adalah sesi tanya jawab yang ada pada kelompok kami. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan dan terima kasih kepada rekan-rekan saya atas jawaban yang diberikan. Usai sudah sesi presentasi oleh kelompok 10 terkait dengan aliran hukum. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.